Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam kesempatan kali ini saya akan mungkin bukan membahas juga ya, tapi sedikit mengomentari mengenai isu-isu yang saat ini sedang hangat berkembang, yaitu mengenai kasus Joko Chandra yang berhubungan dengan salah satu oknum yang terlibat, oknum jaksa, yaitu Jaksa Pinangki. Mungkin saya tidak sebut inisial karena saya juga bukan penegak hukum, namun dan kita juga semuanya sudah tahu dan paham bahwasanya jika disebut Jaksa P, maka itu adalah merujuk untuk Jaksa Pinangki. Nah, kasus Joko Chandra ini merupakan kasus yang sangat unik, yang mana yang bersangkutan tengah melakukan upaya hukum luar biasa atau yang disebut dengan PK, peninjauan kembali atas kasusnya yang sudah lama. Di sisi lain ada juga wacana yang berkembang mengenai mungkin sedikit menyinggung ya, yaitu makna daripada terpidana. Ada wacana atau ada pendapat yang berkembang bahwa terpidana itu adalah orang yang sudah dijatuhi vonis oleh hakim. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua adalah orang yang sudah melaksanakan atau melakukan hukuman pidana kurungan, maka yang orang tersebut bisa disebut sebagai terpidana. Sehingga apabila orang tersebut belum sebagai terpidana, maka belum menjalani hukuman, maka dia tidak disebut sebagai terpidana. Nah, terlepas dari itu, yang saya ingin sedikit komentari atau sedikit bahas lah, katakanlah begitu, mengenai pengalihan atau pengambil alihan kasus antara satu institusi penegak hukum ke institusi penegak hukum yang lain, yaitu pengambilan alih kasus yang dilakukan oleh KPK atas kasus-kasus yang sedang ditangani oleh penegak hukum yang lain. Nah, saat ini saya akan membahas sekilas ya mengenai kewenangan KPK yang bisa melakukan itu, sehingga ini menjadi salah satu faktor kenapa KPK bisa disebut juga sebagai lembaga super body, lembaga yang sangat luar biasa. Ya, rujukannya kita adalah Undang-Undang KPK, ya, Undang-Undang KPK pasal 8, pasal 9. Nah, ini saya bacakan, saya perbesar juga ya. Pasal 8 menyebutkan dalam melaksanakan pasal 8 ini sebelumnya ya merupakan pasal yang termuat atau termasuk dalam bab kedua mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban. Tugas, wewenang, kewajiban institusi KPK. Ya, jadi ini sangat substansial dalam hal pengejawantahan bagaimana mungkin bukan superioritas juga ya, tapi bagaimana luar biasanya KPK yang bisa melakukan tindakan semacam ini atau yang mempunyai kewenangan semacam ini. Disebutkan dalam pasal 8, dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf B, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Nah, jadi kalau kita mengambil salah satu kata saja yaitu pengawasan, maka secara langsung tugas supervisi pengawasan KPK itu bisa mengawasi instansi atau institusi lain
termasuk institusi yang melaksanakan fungsi penegakan hukum. Yang dalam hal ini atau dalam kasus ini, dalam kasus Joko Chandra adalah pengawasan terhadap institusi Polri ataupun pengawasan terhadap institusi kejaksaan. Nah, kalau yang kita lihat per hari ini, per sekarang, per tanggal 29 Agustus, pengawasan yang dilakukan KPK itu sudah dilakukan, menurut saya di institusi kepolisian, yang mana itu di mana polisi telah menggelar gelar perkara kasus Joko Chandra, yang polisi sudah menetapkan beberapa tersangka dari oknum-oknum bahkan jenderal, dari berbintang 1 sampai bintang 2, dari brigadir jenderal sampai irjen, inspektur jenderal pangkatnya. Dalam melakukan gelar perkara, kepolisian mengundang KPK. Nah, di sini keluasan atau implementasi daripada pengawasan KPK, fungsi atau wewenang supervisi KPK ke dalam Polri. Nah, tapi untuk kejaksaan saat ini, atau setidaknya saat ini dalam expose-nya, kalau kejaksaan itu namanya expose, kalau kepolisian namanya gelar perkara. Kejaksaan saat ini belum melakukan expose yang mengundang KPK. Walaupun secara undang-undang KPK memang KPK berwenang. Nah, masih di dalam lanjutannya pasal 8 ayat 2, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Nah, di sini secara gamblang dan tegas bahwasanya KPK itu bisa, nggak hanya memungkinkan, tetapi sangat bisa mengambil alih penyidikan atau penuntutan. Dalam hal ini jikapun perlu, dalam artian saat ini kan banyak publik dan media juga menilai kasus Jaksa Pinangki yang ditangani oleh kejaksaan progresnya sangat lambat dan lamban. Nah, karena melihat itu, maka KPK, walaupun misalnya kalau sekarang kan bukan polemik ya, yang berkembang seperti kemarin Menko Polhukam Mahfud MD menghimbau kepada jaksaan untuk menyerahkan kasusnya ke KPK, sedangkan KPK juga membiarkan, maksudnya tidak memaksa lah. Ya silahkan, kalau mau menyerahkan saya terima, kalau tidak ya seperti itu. Tapi kalau bahasa KPK-nya itu seperti tidak memaksa lah, ibaratnya hanya sekedar menghimbau juga. Nah, tetapi kalau kita melihat ke undang-undangnya, maka sebetulnya KPK bisa melakukan pengambil alih kasus, atau bahkan ini pengambil alih penyidikan. Ya, dalam hal ini adalah kasus Pinangki, karena di dalam undang-undangnya memungkinkan. Jadi walaupun misalnya Mahfud MD tanpa harus menghimbau, KPK tanpa harus mengeluarkan pernyataan, tetapi KPK langsung sigap tangkas, langsung ambil alih, sebetulnya tidak apa-apa. Lanjut ke ayat ketiga. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan dari KPK, ya. Jadi KPK itu sebenarnya bisa meminta tanpa harus dihimbau, tanpa harus menunggu kejaksaan menyerahkan, begitu. Selanjutnya di dalam ayat keempat, penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan beralih kepada KPK. Nah, ini ayat ketiga dan 4 berbicara mengenai teknisnya ya. Nah,
Nah, di sini pasal 9 itu menyatakan alasan-alasan mengapa suatu kasus bisa ataupun dapat diambil alih oleh KPK. Saya bacakan ya. Pengambil alihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilakukan oleh KPK dengan alasan laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti. Kedua, selanjutnya proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya. Selanjutnya, penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi. Hambatan penanganan tindakan pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif. Selanjutnya, keadaan lain yang menuntut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini juga yang menjadi resistensi bagi baik kejaksaan ataupun kepolisian ya, ketika mereka mau menyerahkan tindak kasusnya. Jadi bisa karena ya tentu mereka tidak mau dengan alasan tidak ditindaklanjuti. Sekarang sebetulnya dua-duanya baik kepolisian dan kejaksaan sudah ditindaklanjuti. Kalaupun berlarut-larut, sebenarnya perkara ini baru. Jaksa Pinangki baru, bukan perkara yang lama. Hanya saja progresnya tidak secepat kepolisian, sehingga masyarakat ataupun publik menuntut yang lebih. C juga, jika seandainya diserahkan ke KPK, maka berarti ada yang tidak beres di proses pengawasan atau proses yang sedang berjalan di kejaksaan. Atau D juga sama, C, D, E juga sama ya. Nah, yang F agaknya sulit untuk kita melihat bahwa polisian atau jaksa akan menyerahkan dengan alasan-alasan ini. Ataupun bisa menggunakan alasan yang ke-10, pasal 10 ya. Dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Komisi Pemberantasan KPK memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Nah, pasal 11, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf C, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, atau menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Nah, untuk kasus Jaksa Pinangki ini sebetulnya poin A dan poin B dan poin C bisa ya sedikit banyak masuk lah. Kalau poin C sedikit banyak ya. Poin A melibatkan aparat penegak hukum, jelas Jaksa Pinangki merupakan aparat penegak hukum. Poin B mendapatkan perhatian yang meresahkan dari masyarakat. Ya, masyarakat publik sudah resah lah ibaratnya dengan perkembangan penanganan kasus di kejaksaan karena progresnya tidak secepat Polri. Yang ketiga, dalam menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Nah, kita tahu opini yang berkembang bahwasannya suapnya mencapai 7 miliar. Ya, gratifikasinya adalah sampai sudah melebihi 1 miliar. Jadi sebetulnya amat sangat memenuhi syarat untuk dijadikan untuk dialihkan ke KPK. Nah, hanya saja kita dari melihat pasal-pasal yang tadi kita bisa ya sedikit banyak menilai atau mengkonklusi bahwasanya memang KPK itu super body karena bisa mengambil alih perkara-perkara yang mangkrak atau berlarut-larut di institusi aparat penegak hukum yang lain seperti di jaksa ataupun kepolisian ya. Nah, undang-undang ini bagus karena kenapa KPK, pertanyaan yang selanjutnya, kalau kasus-kasus yang mangkrak di KPK siapa yang akan mengambil alih? Nah, di undang-undang sebelumnya sebenarnya sudah terjawab
bahwa KPK tidak bisa menerbitkan SP3. Penghentian perkara itu tidak bisa dilakukan oleh KPK, sehingga logika hukumnya itu sudah oke, dalam artian ketika kasus-kasus yang mangkrak di polisi ataupun di kejaksaan, penyelesaiannya di KPK, dan diharapkan bisa selesai karena di KPK tidak ada SP3. Jadi ketika sudah diambil alih oleh KPK, dan itu pasti akan diselesaikan karena tidak ada SP3. Itu kalau mengacu pada undang-undang yang lama. Nah, kalau undang-undang yang baru, nah ini problem juga. Problem ketika undang-undang yang baru tidak ada sudah ada SP3. Jadi ini ada sedikit kerancuan. Nah, terlepas dari itu kita melihat lagi kenapa Superbody, karena yaitu bisa mengambil alih kasus-kasus yang ada di KPK ataupun di kepolisian maupun di kejaksaan. Oleh karena itu kita selama undang-undang ini ada, maka perang kecil-kecilan maupun perang dingin atau apapun lah, intinya ada konflik antara institusi penegak hukum, ya jelas pasti ada antara KPK dan kejaksaan dan kepolisian. Dan kita sudah melihat itu, ada pertentangan cicak buaya, ada perang dingin Abraham sama dengan Caksa waktu itu, yang mudah-mudahan sebetulnya koordinasi dan supervisi ini seharusnya lebih bisa dikoordinasikan secara selaras oleh atasannya, yaitu siapa, Menkumham ataupun Menkopolhukam, yang dalam hal ini bisa menyelaraskan antara institusi penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum, sehingga bukan tujuannya saling berkompetisi, berkompetisi baik, tetapi berkompetisi yang tidak sehat, dalam artian justru antara satu institusi penegak hukum dengan yang lainnya itu saling menggerogoti, bukan berkompetisi menyelamatkan keuangan negara misalnya, tetapi berkompetisi saling menjatuhkan. Nah, demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.